bulan kemudian, mereka menggelar pameran kecil dengan tema luka yang tak mau pergi. Lukisan-lukisan di dinding tidak bernama, hanya diberi tanggal ketika sang pelukis bertahan hidup. Dan di tengah ruangan, satu lukisan besar terpajang. Kami tidak sembuh karena cinta, kami sembuh karena kami mencintai diri sendiri. Tapi cinta membuat kami ingin terus hidup untuk merayakannya bersama. Malam itu saat pameran selesai dan semua tamu pulang, Ian dan Taehyung duduk berdua di lantai ruang galeri. Tak ada musik, tak ada dialog besar, hanya mereka berdua. Taehyung menggenggam tangan Ian. Kalau dunia ini berakhir besok, apa kau akan merasa menyesal? Ian menggeleng menatap langit-langit. Tidak, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa cukup. Cukup dilihat, cukup diterima, dan cukup dicintai, meskipun aku tidak sempurna. Mereka berdua bukan orang yang sembuh sepenuhnya, tapi kini mereka tahu luka tidak harus pergi untuk seseorang bisa merasa bahagia. Kadang luka itu hanya perlu ruang, dan orang yang mau tinggal, bahkan ketika luka itu belum hilang. Sejak hari itu, ruang sunyi kini tidak lagi sunyi. Setiap pagi aroma kopi dan cat minyak menyambut para pengunjung yang datang bukan hanya untuk terapi, tapi untuk merasa diterima. Di salah satu sudut galeri, seorang anak kecil sedang mewarnai kertas gambar besar. Taehyung duduk di depannya dengan tatanan rambut yang sedikit berubah dan senyum yang semakin lembut. Aku mau mewarnai mataharinya dengan warna biru, ucap si anak. Tentu saja, siapa bilang matahari harus kuning, balas Taehyung sambil menyeruput kopi. Ian muncul dari pintu belakang dengan wajah sedikit belepotan cat, tapi matanya berbinar seperti biasa. Kau mengajari anak-anak jadi pelanggar estetika, sendiri Ian sambil tertawa. Aku hanya bilang, mereka boleh bahagia tanpa harus sesuai teori seni. Ian menghampiri lalu mencium pipis Taehyung singkat. Kita sudah jadi tua ya. Taehyung mengangguk, tapi kita juga tumbuh, bukan hanya menua. Mereka kini tinggal di sebuah rumah di pinggiran Seoul. Tidak terlalu mewah, tapi punya taman mungil yang setiap musim semi dipenuhi bunga liar yang bermekaran. Di rumah itu mereka menulis bersama. Taehyung menulis buku, bukan buku medis tapi memoir tentang penyintas yang tidak ingin disebut pahlawan. Ian membuat buku gambar untuk anak-anak, penuh warna, penuh cerita tentang perasaan yang tak bisa diucapkan, tapi bisa digambarkan. Suatu malam saat hujan turun, mereka duduk di sofa berdua. Televisi menyala, tapi tidak ada yang menonton. Taehyung menggenggam tangan Ian, menatap jari-jari garis itu. Kau masih takut luka itu kembali? Ian mengangguk pelan. Kadang aku masih mendengar suaranya, tapi bedanya sekarang aku tidak sendirian. Kalau suatu hari aku lebih dulu pergi, Taehyung berkata lirih, aku akan tetap tinggal setelah Ian. Bahkan saat kau tak ada, rumah ini tidak akan kosong, karena cintamu sudah lama jadi dindingnya. Di ruang sunyi, pada ulang tahun ke-5, tempat itu berdiri, mereka mengadakan pameran perayaan. Bahagia tidak harus sempurna. Salah satu lukisan terbesar dipajang di tengah. Gambarnya sederhana, dua tangan yang saling menggenggam di atas permukaan kaca retak. Di bawahnya hanya ada satu kalimat kecil. Kami tidak pernah sembuh, tapi kami tidak lagi takut hidup. Dan ketika malam tiba, ketika semua lampu dipadamkan, Ian menyandarkan kepalanya di bahu Taehyung dan berbisik, terima kasih karena pernah tidak menyerah padaku.
menjawab sambil menutup matanya. Aku tidak pernah menyelamatkanmu, Yana. Aku hanya menunggumu sembuh dengan caramu sendiri. Dan kau membuktikan bahwa cinta paling murni bukan datang untuk memperbaiki, tapi untuk menemani. Sejak saat itu Ian tahu, hidup tak harus sempurna untuk bahagia. Cukup punya seseorang yang bersedia duduk di sebelahmu, bahkan saat kau tidak tahu harus melangkah kemana. Hari berganti minggu, dan minggu berganti musim. Bunga-bunga di taman rumah kecil mereka kembali mekar. Teh yang mulai rajin menyiramnya setiap pagi tanpa Ian minta. Ian diam-diam membuat lukisan baru setiap malam. Gambar-gambar penuh makna kecil tentang dua orang yang saling memilih setiap hari. Namun ada satu hal yang belum pernah mereka bicarakan, pernikahan. Bukan karena mereka tak percaya, tapi karena mereka pernah hidup dalam dunia yang menuntut kejelasan, label, kesempurnaan, dan mereka takut cinta mereka malah dirusak oleh formalitas. Suatu malam di bawah langit musim gugur yang mulai dingin, mereka duduk di bangku taman. Taehyung menyeduh dua cangkir teh cair. Ian menyelamatkan syalnya ke leher Taehyung yang lupa mengenakan jaket. Kau tahu, kata Taehyung pelan. Setiap pagi aku bangun dan mata bacamu, dan aku bersyukur karena dulu kita tidak menyerah. Ian tersenyum. Setiap pagi aku bangun dan mata bacamu, dan aku kesal karena kau menunggu seperti truk rusak. Mereka tertawa, lalu diam sejenak. Taehyung, apa kita terlalu bahagia sampai lupa menikah? Taehyung melalui cepat. Tunggu, itu lamaran atau ejekan? Ian mengangkat bahu. Tergantung, kau akan menjawabnya dengan serius atau bercanda. Taehyung menatap mata Ian lama, lalu bangkit perlahan, menepuk celana yang berdebu dan berlutut di depan Ian. Tanpa cincin, tanpa persiapan, tanpa lampu kelap-kelip, hanya mereka dan langit malam. Kita bertahan sejauh ini tanpa ikatan hukum, tanpa janji yang tertulis. Tapi jika kau bersedia, aku akan menjadikanmu istriku. Bukan karena cinta kita kurang, tapi karena aku ingin dunia tahu bahwa mencintamu adalah keputusanku setiap hari. Ian menatap lama, kedua matanya berkaca-kaca. Aku takut. Takut apa? Takut kehilangan kebebasan kita. Teh mengaku mengerti. Kalau begitu, kita buat aturan kita sendiri. Pernikahan ini bukan kurungan, tapi ruang yang kita bangun. Batu demi batu, tawa demi tawa. Ian menarik nafas panjang. Kalau begitu, ya. Tapi aku tidak mau pakai gaun putih, tidak mau hotel, dan tidak mau tamu lebih dari 10 orang. Deal. Tapi aku minta satu hal. Apa? Kau tetap masak telur mata sapi untuk sarapan setelah kita menikah, balas Taehyung. Ian mengangguk setuju sambil tertawa.